Silakan, belum ada suara. Iya, Pak. Yuk, dibuka ya. Semangat. Siapa tuh? Bibi. Apaan sih Bibi? Bibi. Tapi nggak ada wajahnya, Bibi. Yang penting kan semangatin orang. Semangat. Iya semangat banget, benar Bi. Yang lain ya. Habibie. Oke, ya dimatiin ya. Sedang temannya sedang presentasi, dimatikan mic-nya. Ayo kawan, semangat. Silakan. Silakan Kintan. Baik, Pak, tunggu. Ini yang lain kenapa pada nggak ada nih? Oh, yang lain ada siapa ya? Menghilang. Yang kelompok selanjutnya koordinasi dari sekarang ya, biar nanti pas penampilan langsung ya. Nanti kelompok habis ini kan kelompok 4 ya. Yuk. Yuk bisa yuk. Jadi suara lagi. Biasa kalau penampilan pertama begitu biasa ya. Ayo. Ini kemana menghilang? Nah, oke. Ayo, Intan. Nanti dibagi yang duluan ngobrol siapa, yang duluan berbicara siapa. Nah, selanjutnya siapa. Kelompok 3 ini berarti tema 8 ya. Pak, kalau presentasinya sendiri nggak apa-apa kan ya Pak? Ya tergantung kelompoknya. Kalau kelompoknya misalkan kesepakatannya perwakilan aja, perwakilan. Kalau kesepakatan kelompoknya dibagi-bagi. Saya dibagi-bagi Pak. Dibagi-bagi aja gitu. Tapi misalkan, bagi Pak. Tapi Ataris misalkan kalau filenya sudah digabung ya, yang lain tinggal menjelaskan aja. Yang share screen satu orang, yang lain menjelaskan. Oke, apa kelompok 3 sudah siap? Siapa yang duluan itu? Yang duluan menjelaskan siapa? Ketuanya, Pak. Oh, ketuanya. Ayo, bentar. Ayo, udah dicoba sekali, nanti juga yang lain ngikutin, bagus. Tetap nih. Assalamualaikum, welcome kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Nadifa duluan ya, ayo. Pak. Ya? Maaf ya sebelumnya dipotong. Ini Nawab kenapa? keluar Zoom. Zoom. Masuk aja lagi, nanti Bapak ituin. Katanya ada urusan. Ada urusan apa? Nawab kelas berapa? Nawab kelompok berapa? 2. Ya udah nanti dulu. Ya silakan kelompok 3 silakan.
Siapa? Nadifa dulu. Ayo Nadifa. Yang mulai presentasi itu Kaila dulu, Pak. Oh, Kayla dulu. Ayo, Kayla dulu. Silakan Kayla. Yuk, biar cepat selesai. Air adalah satu. Ayo. Di-mute lagi. Mic-nya dinyalain, Kayla. Air adalah salah satu komponen esensial makhluk hidup. Air atau disebut juga hidrosfer dapat diartikan sebagai perairan yang ada di muka bumi. Lapisan air ini menyelimuti hampir 80% lapisan bumi yang berwujud samudra, lautan, danau, sungai, dan es di kutub. Sebentar Kayla ya. Nah, yang ini sambil slide-nya sambil digerakin ya. Nah, yang dijelaskan Kayla itu slide-nya ada tampil gitu ya. Nah, yang nanti Kintan yang pegang slide-nya ya. Kintan gerak-gerakin slide-nya biar yang dijelaskan Kayla itu sesuai dengan apa yang di slide ya. Ayo. Lanjutkan Kayla. Fungsi air. Air merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Fungsi air yang utama adalah untuk kebutuhan minum, mandi, cuci, dan irigasi pertanian, kolam pemeliharaan ikan, sumber energi listrik PLTA, industri, transportasi, dan rekreasi. Sudah? Ada lagi Kayla? Enggak, Pak. Oh, lanjutkan ke siapa yang presentasinya? Ini PowerPoint-nya digerakin ya, digerakin PowerPoint-nya. Bentar, Pak. Kalau di kelompok 3 itu, jadi kita bagi-bagi subtema, Pak. Jadi yang pertama Kaila itu IPA, subtema 1 dan 2. Yang kedua Keke, IPA, subtema 3. Oh gitu, iya. Tapi PowerPoint-nya digerakin aja PowerPoint-nya yang materinya yang dibahas. Ada di PowerPoint nggak? Ada. Oh, kalau ada diituin aja, digeserin biar jadi yang dibahas sama orang itu nanti di PowerPoint-nya muncul gitu. Nah. Ayo, dilanjutkan. Bagi manusia untuk memasak, untuk minum, untuk membersihkan rumah seperti mengepel, untuk mencuci pakaian, kendaraan, mandi sebagai rekreasi, misalnya kolam berenang atau laut sebagai daerah wisata. Menyediakan daya listrik untuk pembangkit listrik tenaga air, PLTA, transportasi. B. Bagi hewan darat dan hewan air. Bagi hewan darat, air digunakan untuk minum dan mandi. Bagi hewan air, air adalah tempat tinggal. C. Bagi tumbuhan, air digunakan untuk menyiram tanaman. Air adalah salah satu unsur yang diperlukan untuk proses fotosintesis. Bagi beberapa tumbuhan, air teratai. Air merupakan tempat tinggal. Air adalah kebutuhan yang kapasitasnya tidak dapat ditambah karena jumlah yang tetap. Karena itu, air hanya bisa dikelola dan dikendalikan agar jumlahnya tidak berlebih dan tetap bisa digunakan untuk makhluk hidup. Oke, lanjutkan. Udah. Untuk Kaila dan Keke itu kebagiannya IPA, yang karena IPA udah selesai, jadinya Kintan sama Laya ngelanjutin IPS. Kegiatan manusia untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan umumnya memanfaatkan kondusi wilayah tingkat pendidikan dan bakat pribadi. Jenis kegiatan ekonominya berdasar tujuannya. Produksi.
menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Distribusi, menyalurkan barang atau jasa hasil produksi agar sampai ke tangan konsumen. Konsumsi, menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jenis kegiatan ekonomi berdasarkan objeknya. Kegiatan ekonomi agraris dan ada juga kegiatan ekonomi non-agraris. Pertama kita mulai dari yang agraris dulu. Pertanian, fokus pada kegiatan produksi dengan tanah sebagai faktor utama untuk menghasilkan bahan pangan. Kedua, peternakan, usaha memelihara hewan yang diambil manfaatnya antara lain ada juga peternakan hewan besar dan peternakan hewan kecil dan juga unggas. Peternakan, perkebunan, pengelola kebun untuk menghasilkan bahan pangan jadi setengah, jadi di dataran tinggi dan dataran rendah. Pengelola hutan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran hasil hutan seperti kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Perikanan, usaha menangkap, membudidayakan ikan baik dari laut maupun membudidayakan ikan baik dari sungai. Sekarang kita ke yang non-agraris. Pertambangan, mengeruk sumber daya alam terbarukan untuk diolah kembali seperti minyak bumi, batu bara, timah, dan emas. Perindustrian, pengelola barang mentah menjadi barang, jadi yang mempunyai nilai. Perdagangan, jual beli barang dari produsen ke konsumen. Tingkatnya bisa berbeda. Jasa, kegiatan menjual jasa keterampilan untuk membantu konsumen yang membutuhkan. Ada beragam budaya di Indonesia yang terjadi karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Rumah adat merupakan salah satu keragaman budaya di Indonesia. Ada beberapa rumah adat yang menarik perhatian. Salah satunya adalah rumah bentang, rumah panjang Uluk Palim. Rumah tersebut berasal dari daerah Kalimantan Barat, yang dimana mempunyai ukuran panjang 268 meter dan tinggi 5-6 meter, yang di dalamnya memiliki 53 bilik rumah dan dapat menampung sekitar 500 jiwa. Diperkirakan rumah bentang ini ada di sekitar tahun 1800-an, yang pertama kali didirikan oleh komunitas Tamam Baloh Apalim. Selain rumah adat, ada ragam budaya yang lain. Antaranya adalah yang pertama, bahasa daerah, yang dimana di setiap suku bangsa memiliki bahasa daerah untuk komunikasi di daerah tersebut. Contoh, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Papua, dan lain-lain. Yang kedua, pakaian adat. Pakaian adat tradisional Indonesia merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang dimana masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri dari daerah tersebut. Contohnya adalah pakaian adat Sunda, pakaian adat Aceh, pakaian adat Riau, pakaian adat Banten, pakaian adat DI Yogyakarta, pakaian adat Jawa Timur, pakaian adat Madura, dan lain-lain. Yang ketiga, kesenian daerah. Kesenian daerah. Kesenian daerah antara lain adalah tari-tarian dan lagu daerah. Contohnya adalah tari Sodati dan tari Saman. Tari Saman Muskat dari daerah Aceh. Tari Joget Lambak dari Kepulauan Riau, tari Campak dan Bangka Belitung, tari Saronde dari Gorontalo, dan Suaranya Lovelin. Udah ya? Mati ya? Lovelin tidak ada suaranya. Mati apa? Aku yang nge-lag ya? kali Pak. Tidak ada Lovelin, coba suaranya Lovelin. Apakah ada kendala?
Kalau ada kendala, dilanjutkan dengan orang berikutnya. Nah, ayo Loplin. Lukna. Selanjutnya siapa? Lukna. Lubna, ya Lubna. Mana Lubna? Tidak ada suaranya. Dinyalakan mic-nya Lubna. Mana? Lubna belum dinyalakan mic-nya. Sesuai bahasa sebelumnya bahwa banyak keunikan dari budaya masing-masing. Selain keunikan budaya di daerah Bali tersebut, ada tradisi di daerah lain yang juga unik, yaitu tradisi Rasulullah di daerah Gunung Kidul, Provinsi Yogyakarta. Kegiatan Rasulullah atau berisi desa dilakukan oleh petani setelah musim panen atau kesempatan setiap dusun dan berlangsung beberapa hari yang diisi kegiatan kejabakati, membersihkan lingkungan, olahraga dan petunjuk seni budaya adat, jatila, wayang kulit, dan lain-lain. Lanjut. Siapa setelah Lubna? Yusuf. Yuk. Setelah Lubna siapa Nadifa? Yusuf, Pak. Oh Yusuf, silakan Yusuf. Hilang anaknya. Nah, udah tinggal baca. Diatonis mayor memiliki interval jarak nada 1,1,5, 1,1,1,5. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor biasanya sebagai berikut. A. Bersifat riang gembira. B. Bersemangat. C. Biasanya diawali dan diakhiri nada do. Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada 5, sol atau 3, mi. Dan diakhiri nada 1 do. Contoh lagu yang bertangga nada diatonis mayor: Maju Tak Gentar, Indonesia Raya, Hari Merdeka, Halo Halo Bandung, Indonesia Jaya, Garuda Pancasila, dan Mars Sang Timur. Tangga da diatonis minor memiliki interval jarak nada 1,5, 1,1,1, 1,5, 1,1. Selanjutnya siapa? Saya, Pak. Oh. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh teks non-fiksi yaitu biografi, karya ilmiah, laporan berita, tulisan sejarah. Salah satu cara mengidentifikasi teks adalah dengan membaca kemudian mencatat gagasan pokoknya. Isi teks akan mudah diingat apabila ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu bagan yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gagasan suatu teks. Peristiwa dalam teks non-fiksi dapat
dapat menemukan dengan membaca teks secara saksama. Dilanjutin sama Bita, Pak. Oke, silakan. Teks non-fiksi tersusun dari beberapa bagian, yaitu pengantar permunculan masalah, dan penyelesaian masalah. Urutan peristiwa dibedakan jadi 3 macam. A. Berdasarkan urutan waktu terjadinya. Berdasarkan hubungan sebab akibat. Berdasarkan tema bacaan. Langkah-langkah menentukan urutan peristiwa. A. Bacalah dengan seksama. B. Cermatilah tiap-tiap paragraf. C. Perhatikan waktu serta kejadian yang terjadi secara urut. Mengidentifikasi bacaan. Oke, sudah semua? Silakan ditutup kalau sudah sama ketua kelompok. Atau yang presentasi tadi. Biasakan dibuka dan ditutup ya. Ditutupnya itu misalkan begini, itu saja teman-teman presentasi dari kelompok kami, terus salam. Presentasi dari kami. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Tangan saya lagi megang ini. Tepuk tangan semuanya lega ya habis presentasi ya. Alhamdulillah kelompok 1 sudah, kelompok 3 sudah ya. Nah, baik. Anak-anak, selanjutnya persiapan kelompok berapa yang kedua? Kelompok 4 ya. Cuman Bapak lihat waktu nih, sekarang udah jam 10. Kemungkinannya hari ini tidak semua kelompok ya, hanya kemungkinan 2 kelompok saja untuk hari ini. Hanya kelompok 3 tadi dan kelompok 4 ya. Untuk kelompok sisanya, kelompok 1 dan kelompok 2 nanti tadinya mau besok, tapi besok itu Bapak mau latihan, Bapak ingin latihan matematika karena hari Senin itu ada ulangan harian matematika ya. Hari Senin kamu PH matematika terakhir, jadi besok latihan ada soal yang Bapak kasih ke kalian, nanti kalian kerjakan untuk latihan penilaian harian untuk hari Senin. Gitu ya. Jadi untuk kelompok sisanya, kelompok 1 dan kelompok 2, kamu presentasinya hari Rabu ya, karena hari Selasa libur. Hari Selasa kan hari tanggal 1 Juni libur. Jadi kamu libur. Jadi kamu presentasinya hari Rabu. Siap semua ya, kelompok 1 dan kelompok 2 harus siap semua untuk hari Rabu. Karena waktunya lebih lama ya. Karena kalau kemarin Bapak bebaskan nih pakai slide atau enggak, karena sekarang waktunya lama. Untuk kelompok 1 dan 2 wajib pakai PowerPoint karena udah lama, waktunya agak lama ya. Wajib pakai PowerPoint seperti kelompok barusan ya. Jadi nanti Bapak sekali lagi untuk kelompok 1 dan 2 nanti presentasinya hari Rabu ya, hari Rabu tanggal berapa? Tanggal 2 ya. Tanggal 2 Juni. Untuk karena besok mau latihan matematika, hari Senin penilaian harian matematika terakhir, hari Selasa libur tanggal merah 1 Juni ya. Kemudian hari Rabu baru presentasi 2 kelompok lagi ya. Oke, siap? Kelompok 1 dan 2 hari Rabu? Gimana? Siap? Kelompok 1 2? Siap, Pak. Siap ya? Wajib pakai siap. Wajib pakai PowerPoint ya, wajib pakai PowerPoint ya. Kalau kemarin kan Bapak bebas. Siap. Oke, selanjutnya kelompok 4, silakan. Presentasi. Silakan Nabil, boleh. Sabila nih. Ya kan share screen ya. Siapa yang share screen, Chad? Saya pembukaan dulu, Pak. Boleh? Oh, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan poin materi 9,
tanpa lama lagi kita akan masuk ke mata pelajaran pertama, yaitu PPKN, yang akan disampaikan oleh Naila dan Rasya. Rasya, tolong share screen-nya. Siap. Silakan. Bentar. Rasa suaranya udah gede ya suaranya. Kelihatan nggak? Nah, kelihatan. Kelihatan? Sabar Oke. di. Nah, dah. Full screen dulu, di full screen. Oke, sip. Ayo yang baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema 9 mata pelajaran PPKN. Persatuan dan kesatuan. Contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Membersihkan lingkungan bersama-sama. Contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan, tidak pernah ikut kegiatan di lingkungan. Makna pentingnya persatuan dan kesatuan. 1. Menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. 2. Menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi. 2. 3. Menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong. 4. Rasa harmonis dan hidup rukun dan nasionalisme. Ciri-ciri hidup rukun sebagai berikut. Menghargai pendapat orang lain, menghargai hasil karya orang lain, membina hubungan baik, saling menyayangi, saling menghargai. Manfaat atau pentingnya hidup rukun di antaranya sebagai berikut. 1. Tidak adanya pertengkaran. 2. Hidup dalam keluarga harmonis. 3. Hidup menjadi aman. 4. Hidup menjadi tentram dan damai. 5. Memperskukuh persatuan dan kesatuan. Akibat hidup tidak rukun antara lain sebagai berikut. 1. Mudah terjadi pertengkaran. 2. Kehidupan menjadi tidak tentram. 3. Hidup terkena hasutan orang lain. 4. Terjadi perpecahan karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Sebab akibat karena tidak ada persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, terjadi pertengkaran, kurangnya kerukunan, kurangnya keakraban. Di lingkungan sekolah, sombong dan tidak peduli dengan sesama teman, membeda-beda teman, mengolok-olok teman, terjadi tawuran. Di lingkungan masyarakat, tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain, kepentingan golongan maupun suku masing-masing lebih diutamakan dalam masyarakat, tidak adanya kerjasama yang terjalin antar warga masyarakat. Di lingkungan negara, hilangnya tenggang rasa dan toleransi, perpecahan bangsa, melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita ke mata pelajaran berikutnya, yaitu Bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh Syarifah dan Reza. Silahkan. Yang presentasi siapa yang share screen? Sarepa atau Reza? Share screen saya saja, Pak. Oh gitu ya udah. Ya. Oke. Sarepa dan Reza ya. Nanti kelompok 1, kelompok 2 PowerPoint-nya kirim ke WA Bapak ya. Kelompok 1, 2, kelompok 3, 4 yang udah presentasi kirim ke Bapak. Silahkan Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya ingin mempresentasikan tema 9 Bahasa Indonesia tentang iklan. Iklan.
Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan barang atau jasa. Iklan memiliki unsur iklan. Unsur iklan memiliki 7 unsur. Yang pertama nama produk, gambar yang menarik, kalimat iklan, keunggulan produk, harga produk, nomor telepon, dan alamat pengiklan. Contoh unsur-unsur iklan. Ada judul iklan, gambar iklan, deskripsi produk, harga produk, dan alamat pengiklan, dan nomor telepon. Jenis iklan. Jenis iklan memiliki 4 jenis. Ada yang berdasarkan media, berdasarkan fungsi, berdasarkan bentuk, berdasarkan tujuan. Berdasarkan media, ada iklan media cetak dan iklan media elektronik. Yang berdasarkan fungsi, ada iklan pemberitahuan, iklan undangan, iklan layanan masyarakat, iklan permintaan, dan iklan penawaran. Yang berdasarkan bentuk, iklan kolom dan iklan baris. Dan yang berdasarkan tujuan adalah iklan komersil dan iklan non-komersil. Ciri-ciri bahasa dalam iklan media cetak. Bahasa singkat, padat, dan jelas. Bahasa yang memikat, memiliki daya sugesti. Menggunakan kata konotasi positif. Dan isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Jadi iklan media elektronik. Iklan disampaikan dalam bentuk suara, gambar, dan gerakan. Iklan media elektronik memiliki durasi yang singkat. Gaya bahasa mudah dipahami dan persuasif, formal dan non-formal. Khusus iklan radio, informasi produk harus jelas sehingga pendengar dapat membayangkan produk yang diiklankan. Iklan biasanya diiringi musik pengiring. Ciri-ciri iklan baris dan contohnya. Penyusunan iklan disesuaikan pada tempat khusus. Isi iklan disingkat. Iklan tidak ada gambar. Iklan disertakan nomor telepon agar mudah dihubungi. Ciri iklan kolom dan contohnya. Ukuran iklan lebih besar dari iklan baris. Isi iklan ada gambar dan kata-kata. Isi iklan tidak disingkat. Biaya pemasangan iklan lebih mahal. Iklan komersil dan non-komersil. Iklan komersil tujuannya adalah mencari keuntungan dan meningkatkan penjualan produk. Iklan non-komersil tujuannya adalah memberikan informasi, edukasi, dan anjuran kepada masyarakat umum. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita ke mata pelajaran IPA yang akan disampaikan oleh Sadam dan Rafli. Sadam, tolong share screen-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang IPA kelas 5, tema 8, dan tema 9. Siklus air. 1. Evaporasi. Air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh panas. Lalu uap air menuju atmosfer. 2. Kondensasi. Uap air di atmosfer mengalami pengembunan pembentukan awan-awan. Lalu awan-awan yang semakin tebal mengandung banyak titik-titik air dan akhirnya saling bergesekan. 3. Presipitasi. Titik-titik air jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Lalu aliran air dari hujan atau salju yang mencair bergerak menuju danau atau lautan. Kegunaan air.
1. Air hujan diserap ke dalam tanah untuk cadangan air bagi makhluk hidup. 2. Untuk aktivitas makhluk hidup yaitu minum, mandi, mencuci, dan lain-lain. 3. Untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. 4. Menjaga kelembapan suhu dan iklim di bumi. Persyaratan air bersih. Persyaratan air bersih terbagi menjadi 3, yaitu syarat fisik, syarat kimiawi, dan syarat mikrobiologi. 1. Syarat fisik. 1. Tidak berwarna atau tidak keruh. 2. Tidak berbau. 3. Tidak berasa. 4. Suhu antara 10 sampai 25 derajat Celcius. 5. Tidak ada endapan. Syarat kimiawi. 1. Tidak mengandung bahan kimia beracun. 2. Tidak mengandung zat kimia berlebihan. 3. Cukup yodium. 4. pH derajat keasaman 6,5 sampai 9,2. Syarat mikrobiologi. Tidak mengandung kuman penyakit seperti disenteri atau tipus dan kolera. 3. Upaya menjaga keberadaan air bersih. 1. Penghematan air. 2. Penanaman pohon. 3. Membuat lubang resapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita ke mata pelajaran IPS yang akan disampaikan oleh saya dan Syakila. Monggo Syakila, duluan. Sabar ya. Syakila, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan materi tema 9 kelas 5 IPS. Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Indonesia letaknya di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Letak Indonesia 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan, dan 65 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Dibagi 3 zona waktu, yaitu garis lintang. Garis lintang adalah garis khayal. Garis lintang. Garis lintang adalah garis khayal yang membentang horizontal. Fungsinya menentukan perbedaan zona iklim di bumi. Garis bujur. Garis adalah garis khayal membentang vertikal. Fungsinya menentukan pembagian waktu di bumi. Garis khatulistiwa adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi 2 bagian. Ini adalah contoh keterangan gambar garis lintang, garis bujur, dan garis khatulistiwa. Bentang alam atau kenampakan alam adalah bentuk muka bumi terjadi secara alamiah, yaitu ada 2, yaitu perairan dan daratan. Perairan terdapat sungai, danau, dan laut. Daratan terdapat gunung atau pegunungan, dataran tinggi dan dataran rendah, pantai, tanjung, dan delta. Adaptasi manusia terhadap kenampakan alam. Mata pencarian, makanan, bentuk tempat tinggal, pakaian yang dikenakan, peralatan rumah tangga, dan teknologi. Sekian presentasi geografi dari saya dan dilanjutkan oleh Icat tentang ekonomi. Baik, menyambung tentang adaptasi manusia dengan bentang alam, salah satunya adalah mata pencaharian. Banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, yaitu pertanian. Contoh pertanian adalah padi, jagung, ubi, dan lain-lain. Lalu ada perkebunan. Contoh hasil perkebunan adalah karet, kelapa sawit, tebu, teh, dan lain-lain. Lalu ada peternakan.
Jenis peternakan dibagi 3, yaitu peternakan hewan besar, melingkupi sapi, kerbau, dan kuda. Yang kedua adalah hewan kecil, antara lain kelinci, kambing, dan domba. Jenis ketiga ada unggas, seperti ayam, burung, itik, dan entok. Lanjut ada perikanan. Yang di sini yang kita bahas adalah perikanan darat. Perikanan darat memiliki 2 media, yaitu air tawar dan air payau. Air tawar memiliki ikan seperti gurame, nila, bawal, dan lele. Sementara air payau ada ikan bandeng. Lanjut ada kehutanan. Contoh hasil kehutanan adalah kayu, rotan, damar, jati, dan kemenyan. Lanjut ada pertambangan. Contoh hasil pertambangan adalah emas, minyak, bumi, dan batu bara. Selanjutnya ada perindustrian. Contoh dari hasil industri adalah benang menjadi pakaian, karet menjadi ban, dan pengelolaan ikan menjadi ikan kaleng. Selanjutnya ada perdagangan. Barang apa aja sih yang diperdagangkan di perdagangan? Yaitu hasil dari perikanan, pertanian, peternakan, dan lain-lain. Dan ada juga perdagangan antar negara yang disebut ekspor dan impor. Ekspor berarti kita menjual suatu barang kita dari dalam negeri ke luar negeri. Sementara impor di mana kita membeli dan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Lanjut ada jasa. Contoh jasa adalah pariwisata, angkutan umum, dan lain-lain. Selain itu kita juga belajar tentang usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok. Usaha yang dikelola sendiri antara lain usaha pertanian, industri kecil, usaha perdagangan, dan usaha jasa. Sementara itu usaha yang dikelola kelompok adalah firma, CV atau persekutuan komanditer, PT atau perseroan terbatas, BUMN, dan perusahaan daerah. Lalu ada juga usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok, antara lain adalah koperasi. Koperasi ada berbagai jenis, seperti koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha, contohnya koperasi unit desa atau KUD. Nah, ada perbedaan usaha yang dikelola secara sendiri dan kelompok. Kalau usaha perseorangan modal dan kemampuannya terbatas, maka usaha kelompok modal dan kemampuannya lebih banyak. Usaha perseorangan, resiko dan kerugian usahanya ditanggung sendiri, sementara usaha kelompok, resiko dan kerugian ditanggung bersama. Kalau usaha perseorangan idenya terbatas, usaha kelompok idenya lebih banyak. Usaha perseorangan, keuntungan dinikmati sendiri, sementara usaha kelompok keuntungan dibagi kepada pemilik modal lain. Sementara itu untuk usaha perseorangan, pengambilan keputusan cepat, sementara usaha kelompok pengambilan keputusan harus disepakati bersama. Nah, yang terakhir kita akan mempelajari tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Sebenarnya produksi, konsumsi, dan distribusi memiliki pengaruh yang sama, antara lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun ada satu pengaruh yang ditambahkan. Produksi misalnya pengaruhnya adalah menciptakan lapangan kerja. Distribusi pengaruhnya memudahkan masyarakat untuk memperoleh kebutuhan. Sementara itu konsumsi pengaruhnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sekian, terima kasih pemaparan materi IPS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tunggu dong. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu materi SPDP yang akan disampaikan oleh Raisya dan Queen. Tunjukkan pesonamu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisya Batisya. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang seni budaya dan prakarya. Materi yang pertama, mengenal tangga nada.
Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik, tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Tangga nada diatonis terbagi menjadi dua, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada yang susunan nadanya berjarak 1, 1, 1 setengah, 1, 1, 1, 1 setengah. Tangga nada minor adalah tangga nada diatonis yang susunan nadanya 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah, 1, 1. Kemudian tangga nada minor. Tangga nada minor terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada minor asli, yang kedua ada minor harmonis, yang ketiga ada minor melodis. Tangga nada minor asli masih merupakan nada-nada pokok, belum mendapat nada sisipan. Tangga nada harmonis adalah tangga nada dengan nada ketujuh dinaikkan setengah laras. Kalau minor melodis, tangga nada minor melodis adalah tangga nada minor asli dengan nada ke-6 dan ke-7 dinaikkan setengah laras. Pada saat turuh, diturunkan setengah laras. Alat musik melodis merupakan alat musik yang dapat digunakan untuk memainkan melodi. Jadi, alat musik tersebut bisa digunakan untuk memainkan melodi lagu sesuai dengan tangga nadanya. Ada beberapa alat musik melodis, misalnya seruling atau pianika. Cara bermain seruling dimainkan dengan cara ditiup. Setiupan rata berbunyi tu, bukan hu. Perhatikan jari untuk mendapat nada-nada tertentu. Nah, kalau cara bermain pianika dimainkan dengan cara meniup selang peniup dan menekan tus pianika. Yang kedua, pola lantai. Pola lantai adalah sebuah pola yang dibentuk sebagai cara penari untuk berpindah, bergerak, atau bergeser dari satu posisi ke posisi lainnya. Pada dasarnya, ada 2 pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Garis lurus memberikan kesan sederhana tetapi kuat, sedangkan garis lengkung memberikan kesan lembut tetapi lemah. Pola lantai vertikal adalah garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Garis diagonal adalah garis penyudut ke arah kanan atau kiri. Garis melengkung adalah garis lingkaran. Pola lantai melengkung ular dan pola lantai angka 8. Saya akan melanjutkan materi yang telah dipresentasikan oleh Raisya Batresia. Seni rupa daerah. Seni rupa daerah adalah cabang seni rupa. Seni rupa daerah memiliki ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah. Karya seni rupa daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional. Karya seni rupa daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional. Corak seni tradisional terdiri atas karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Pengertian seni rupa daerah. Karya seni rupa 2 dimensi berupa karya tekstil misalnya kain batik, kain tenun, dan kain songket. Karya seni rupa 3 dimensi contohnya ukiran kayu, keramik, dan patung. Berdasarkan jenisnya, seni rupa daerah terbagi menjadi 2, yaitu seni murni dan seni terapan. Seni murni adalah karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsi, contoh lukisan dan patung. Seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang mengutamakan fungsi, contoh batik, ukiran kayu, gerabah, dan lain-lain.
Salah satu karya seni rupa daerah adalah batik jumputan. Batik jumputan atau sering disebut juga dengan batik ikat celup adalah kain batik yang menggunakan motif hias kain pelangi. Motif hias jumputan banyak digunakan pada benda pakai seperti selendang atau sampur, kain, taplak meja, dan lain-lain. Langkah-langkah membuat batik jumputan. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah kain mori, tali rafia, gunting, kelereng, pewarna kain, panci, kompor, dan air. Langkah-langkah pembuatan adalah masak air sesuai aturan pada kain pewarna. Setelah panas, masukkan zat pewarna dan aduk hingga merata. Tutup kelereng dengan kain yang akan diberi motif, kemudian ikat dengan tali rafia, susun kelereng sesuai dengan keinginan kamu sehingga membuat pola bagian motif hias jumputan yang akan dibuat. Bahasi kain yang telah diberi hiasan ke dalam air dingin. Setelah itu, masukkan kain ke dalam air yang telah diberi zat pewarna. Aduk-aduk kain agar zat pewarna meresap lebih kurang 40 menit. Matikan kompor, diamkan kain sampai dingin. Setelah dingin, angkat dan cuci kain sampai air pencuci bening. Lepas ikatan kelereng dan jemur kain di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk kelompok 4. Ya. Baik. Ya, dibuka kameranya semuanya. Baik. Bapak pertama sangat mengapresiasi sekali sama kelompok kalian ya, terutama yang sudah tampil hari ini, kelompok berapa? 3 dan 4, luar biasa. Bapak menyangkanya ekspektasi Bapak ya, menyangkanya kamu hanya menjelaskan biasa-biasa aja dan hanya di catatan biasa aja gitu kan. Ternyata setelah tampil luar biasa, kamu dua-duanya kelompok ini pakai PowerPoint. PowerPoint-nya juga keren-keren ya. Cara mempresentasikannya juga bagus-bagus. Jadi semuanya ternyata bisa menjelaskan ya. Semuanya juga bisa menjelaskan. Top lah untuk semuanya ya. Kelompok 3 dan 4 luar biasa. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Ya. Nah, tinggal sisanya nanti kelompok 1 dan 2 ya. Bapak harap juga kalian bisa hebat sama dengan kelompok 3 dan 4 nanti di hari Rabu ya. Pakai PowerPoint sekarang mah wajib ya untuk 3 dan 4 karena waktunya agak lama. Terus bagus nih. Jadi nanti untuk kelompok 3, untuk kelompok 1 dan 2 yang belum tampil ada MC-nya seperti barusan ya. Jadi ada MC, ada yang mengatur siapa yang mau tampil duluan siapa. Kemudian jadi nanti di akhir juga ada penutupan gitu ya. Jadi ada moderatornya ya, ada MC-nya untuk menyampaikan nanti. Oke. Hebat-hebat, luar biasa. Bapak kasih plus untuk yang tampil ya. Tapi yang nggak tampil mah walaupun satu kelompok tapi nggak ada ya, nggak ikut kontribusi, nggak hadir di Zoom ini, Bapak nggak akan kasih nilai tambahan ya. Tapi kalau yang hadir ikut kontribusi, ikut di grup gitu ya, Bapak akan menambah gampang lah. Bapak mah nilai mah gampang. Yang penting kamu ketika instruksi apa-apa kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Insya Allah kamu bisa naik kelas ya. Baik, untuk kelompok yang lain terus semangat. Kemudian materinya tolong di-share yang PowerPoint kelas kelompok 3-4 ya. Dikirim ke Bapak juga, dikirim juga ke grup 5B ya. Jadi teman-teman yang kelompok lain pun bisa mempelajari, bisa belajar dari PowerPoint yang kamu buat ya.
bisa belajar nanti untuk ujian, bisa belajar untuk PAT gitu ya. Di-share, berbagi ya. Itu kita harus berbagi, nggak boleh pelit kalau dalam itu ilmu. Yang boleh pelit itu ketika ulangan, itu mah kalau ulangan nggak boleh dikasih ya. Nah, kalau materi, kalau misalkan ada yang nanya, itu silahkan berbagi dengan teman-teman. Jadi PowerPoint-nya silahkan di-share di grup, dipelajari oleh teman-teman yang lain, gitu ya, dilihat gitu kan, untuk buat bekal nanti persiapan PAT. PAT insya Allah nanti tanggal 7 ya, kalau tidak ada perubahan, tanggal 7 Juni. Akhir bulan Juni kamu sudah tanggal 25 ya, kamu sudah menerima raport kenaikan kelas gitu ya. Jadi optimalkan di akhir-akhir pembelajaran ini, kamu tunjukkan yang terbaik. Tugas-tugas sudah Bapak nilai insya Allah semua. Yang belum nilai kabarin ke Bapak ya, yang di grade udah Bapak nilai semua seingat Bapak. Nanti kalau ada yang belum nilai kabarin Bapak ya. Itu apalagi ya. Oh ya, untuk besok sekali lagi Bapak sampaikan, besok kita akan latihan. Bapak nanti akan kasih soal tentang penyajian data. Nanti kamu pelajari dulu di rumah ya, malam ini kamu pelajari dulu tentang penyajian data. Ada diagram batang, ada diagram garis, ada diagram gambar, ada tabel dan lain sebagainya. Kamu pelajari bagaimana cara membuatnya. Nah, besok Bapak akan kasih sebuah soalnya mungkin berbentuk cerita atau berbentuk data yang acak. Nah, nanti kamu harus harus menyajikan data itu dalam bentuk diagram yang diminta. Misalkan Bapak suruh kamu buat, ini ada data acak, nah Bapak suruh buat sajikan dalam diagram batang misalnya, atau sajikan dalam diagram garis, atau di dalam diagram gambar. Nah, kamu pelajari lagi ya bukunya. Nah, untuk besok. Dan untuk Senin insya Allah kita akan ulangan terakhir untuk matematika yang tentang data ya. Tentang data gitu ya. Untuk hari Selasa libur, hari Rabu presentasi kelompok 1 dan 2. Oke. Itu saja dari Bapak. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Bapak tutup? Enggak ada, Pak. Ya, oke, tetap semangat. Ya, tetap semangat. Kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Jangan dulu keluar, Bapak mau foto dulu ya. Bapak mau foto dulu, silakan. Dibuka kameranya, yang masih ditutup kameranya, ya berpose secantik dan seganteng mungkin. Oke. Silakan yang masih kameranya ditutup, dibuka dulu. Siap-siap ya. Billy habis makan Billy. Bapak, kamu tetap posenya sampai waktu potret beras. Ini kan ada 2 halaman nih di Bapak ya. Jadi kamu tetap posenya dulu sampai selesai. Karena di halaman Bapak itu bisa jadi beda dengan di halaman kamu ya. Ayo yang lain, mana ini kameranya? Kintan, Kela, Gavin, Raisya. Mana bentar, Jasmine, Cahaya, Habibi. Ada telepon. Let's go Tex, let's go. Kita akan coba. Aku dikasih akun FF. Lawan meninggal kok. Kayak gue denger FF tadi. Ipar ko sapo, orang tampan ko lawan. Siap ya? Waduh, Habibi belum ada kameranya, Habibi. Habibi kameranya mana Habibi? Tidak ada kameranya, dibuka kameranya. Oke, Intan, Kela, mana? Siap. Halaman pertama di laptop Bapak. 3, 2, 3, 2. Pak, muka saya udah ganteng belum, Pak? Hah? Muka saya udah ganteng belum? Mukanya aja, tapi kayaknya belum mandi itu. Pede banget lu.
Mantap banget lu, Be. Bris elu. Oke, halaman Mantap kedua. nih, Be, mantap, Siap ya, mantap. halaman kedua. Halaman kedua jangan ada yang matikan kamera dulu karena akan berubah. Oke. Be, muka lu, Be, dijaga. Selo. Oke, sudah ya. Udah Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pilih botak aja. Makan ya. Bocah. Pilih botak. Shaming parah. Pilih botak. Dudung masih di sini. Pilih botak, cuy. Terus sekarang ngapain nih? Main Roblox aja lah gua. Cuy, pilih botak, cuy. Dulu. Sudahi belajar MT kamu, mari login FF bersamaku. Billy katanya mau separ. Ayo, dolan 2. Ayolah. Ya udah bikin cepet. Iya. Ya udah live. Sesuan banget lu. Galah. Tampan kalau meninggalku. Silau. Orang tampan kau lawan. Ya, Bi, ya bener. Ya, Bi, ada yang tampan mah beda. Ya udah. Kita mah bagi yang jelek mah, kita harus bersopan. Ayo nyimak aja yang jelek mah. Gue mah jago, lu mah nggak bisa lawan gue, Bil. Sosokan banget. Ya lu udah jadi bubur, Bil, sama gue, Bil.